Ya, pemirsa, pelaku industri tekstil nasional menatap tahun 2024 dengan harap-harap cemas. Hal ini dipicu oleh sejumlah permasalahan yang masih mengancam industri padat karya ini, mulai dari penurunan permintaan domestik, kemudian produk impor yang membanjiri pasar, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja. Pelaku industri tekstil dan produk tekstil di tanah air masih menatap dengan harap-harap cemas tahun 2024. Hal ini disebabkan masih banyaknya permasalahan yang menghantui industri padat karya ini, diantaranya turunnya permintaan dari pasar domestik, maraknya produk impor, bahan baku, hingga ancaman PHK. Padahal di tahun ini ada sejumlah momentum yang seharusnya bisa mendongkrak kinerja positif produksi dan penjualan produk tekstil di dalam negeri, seperti pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bulan suci Ramadan, dan Hari Raya Idul Fitri. Di sisi lain, pemerintah juga sebenarnya tidak tinggal diam dalam menyikapi kondisi yang dialami industri tekstil nasional. Setelah tahun 2023 lalu menggelontorkan dana 4,36 miliar rupiah untuk program restrukturisasi mesin atau peralatan yang fokus pada industri penyempurnaan kain dan percetakan kain tahun ini, Kementerian Perindustrian kembali menggelontorkan anggaran sebesar 52 miliar rupiah untuk program restrukturisasi mesin industri tekstil dan produk tekstil di 59 perusahaan. Adapun mekanisme insentif yang diberikan berupa pemberian penggantian atau reimbursement potongan harga senilai 10% dari total investasi mesin atau peralatan yang didatangkan dari luar negeri dan 25% untuk mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, industri tekstil berharap cuan dari Ramadan dan Idul Fitri. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Serat Benang dan Filamen Indonesia. Selamat pagi, Pak Redma. Pagi, Mas Noko, pagi. Baik, Pak Redma, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai industri tekstil. Beberapa kali memang kita menggelar dialog begitu dan permasalahannya masih tetap sama. Lantas bagaimana kabar terkini dari industri tekstil dan produk tekstil di tanah air di tahun 2024? Kalau kita melihat 2 bulan terakhir, itu kondisinya masih sama sih ya. Artinya yang PHK juga masih ada dan terus bergulir, karena inti permasalahannya juga belum disentuh oleh pemerintah. Kalau 2023 kemarin kita melihat kan kinerjanya juga kan negatif ya, pertumbuhan negatif, ekspor negatif, penjualan dalam negeri negatif. Sebetulnya kalau konsumsinya sih tidak negatif, konsumsinya tetap ada pertumbuhan. Kami perkirakan pertumbuhannya sebetulnya dibanding 2022 konsumsi lebih dari 3-4% lah, sekitar segitu pertumbuhan konsumsi ya. Tapi kita tahu kan konsumsi itu konsumsinya sebetulnya tumbuhnya nggak terlalu besar, karena biasanya kita kan di atas 6% konsumsi. Nah, tapi pertumbuhan konsumsi yang tidak banyak itu diisi oleh barang-barang impor yang cukup besar. Jadi penjualan domestik kita kan turun tajam. Sisi lain ekspor kita juga tadi kami melihat di tahun 2023 year-on-year-nya ekspornya turun 16% secara nilai ya. Jadi bisa 13 miliar, hampir 14 miliar tahun 2022, 2023 kemarin hanya sekitar 11 miliar, turunnya hampir sekitar 16%. Artinya ekspornya memang lagi sulit, kondisi geopolitik yang kita tahu di Eropa, di Amerika, bahkan kemarin terakhir ada resesi. Nah, di domestiknya juga terlalu penuh oleh barang-barang impor, jadi kita nggak bisa, kinerjanya ya masih sama seperti kemarin, bahkan terus-terusan minus. Ya itu gambaran di 2 bulan terakhir pun sama kondisinya. Nah, Kementerian Perindustrian tahun lalu kan sudah menggelontorkan dana insentif ya, program restrukturisasi mesin ataupun peralatan yang fokus pada industri penyempurnaan kain dan percetakan kain yang nyaris terserap 100%, 4,36 miliar rupiah untuk 13 perusahaan. Nah, apakah berhasil efektif menolong industri tekstil sejauh ini? Ya, itu menolong tapi tidak terlalu signifikan ya, artinya tidak terlalu signifikan karena yang pertama jumlahnya juga kan hanya sekitar hanya 13 perusahaan pun ada sekitar 4 miliar lebih. Kalau dilihat dimasukin ke mesin ya nggak lebih dari 10 mesin mungkin ya, karena dia kan ada penggantian 10%, jadi nggak lebih dari 10 mesin dyeing finishing atau
printing yang Oke. dibantu gitu. Artinya kurang terlalu signifikan gitu untuk ya, tapi ya membantu untuk beberapa perusahaan supaya tetap tidak melakukan PHK gitu ya, atau PHK-nya pun juga tidak Iya, banyak iya, ya, iya. membantu ya. Oke, lantas bagaimana dengan momen pesta demokrasi 5 tahunan yang digelar tahun 2024 ini? Kan biasanya kalau berkaca dari pemilu tahun-tahun sebelumnya peningkatannya kan signifikan. Nah, untuk tahun ini bagaimana, Pak Retma? Yang sebetulnya kalau kita melihat tahun di 2019 kan Hmm, konsumsinya juga cukup lumayan, meskipun kalau dibanding 2014, 2019 juga turun gitu ya, oke. penjualan dalam negeri untuk momen pemilu, tapi Hmm, masih cukup besar untuk 2019. Nah di 2024 ini turunnya tajam karena memang yang pertama trennya udah berubah, kelihatannya trennya udah berubah. Jadi kalau dulu kan trennya kaos itu kan jadi benar-benar tren iya, ya di iya. mana-mana, bahkan caleg juga kaosnya juga banyak. Kalau sekarang kita ngelihat caleg pun minim ya, minim kaos. Yang banyak kaos itu masih konsumsinya untuk yang pilpres, itu masih cukup banyak. Partai Oke. pun minim gitu ya, partai pun minim, itu sangat-sangat jauh lah. Artinya konsumsinya turun banyak. Hmm, Nah, ketika konsumsinya turun banyak, tadi barang impor juga masuk gitu ya. Jadi buat kita sangat-sangat tidak signifikan. Nah, oke. jadi konsumsinya itu kalau untuk pileg, khusus pileg, konsumsinya turun, Mm-mm. yang turun itu dimakan banyak oleh Produk kaos-kaos impor. impor, produk Wow. impor. Jadi Oke. kaos-kaos yang datang ke sini memang masih polos gitu ya, warna tapi Hmm. polos. Nah, di sini di printnya di sini ya, gambar-gambarnya gitu. Oke, nah misalnya memang pesta tahunan ini tidak bisa memberikan dampak yang signifikan ya terhadap industri tekstil. Berarti ada satu momentum lagi yang sesaat lagi, beberapa hari ke depan begitu ada momentum Ramadan dan Idul Fitri. Anda melihat bagaimana? Apakah ini harapan satu-satunya lagi yang bisa meningkatkan kinerja industri tekstil yang padat karya ini, Pak Retma? Ya ini kalau buat, mungkin ini ada harapan ya, ada harapan sedikit, tapi optimismenya sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi Wow. untuk beberapa jenis produk gitu ya, untuk beberapa Hmm. jenis barang-barang tertentu itu ada harapan. Tapi harapan mereka pun juga tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Karena barang importnya sudah di sini sudah sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi Oke. kalau kita melihat di market itu untuk momen Lebaran, barang impor mungkin udah nguasain sekitar 60-70% market. Oh, Ini yang sangat-sangat tinggi. Bahkan makanya sekarang di industri tekstil itu mereka tahu bahwa momen ini, kondisi saat tekstil saat ini itu kondisi paling buruk lebih dari 20 tahun terakhir. wow. Jadi Oke. seburuk-buruknya tekstil kita masih dapat momen Lebaran, Iya, meskipun mungkin iya. hanya 50% gitu ya, atau 40%, tapi momen pemilu kemarin, Lebaran kemarin itu Baik. momen terburuk yang kita dapat gitu. Oke, Pak Retma, tapi kalau kita bicara mengenai Anda beberapa kali menyebutkan memang produk-produk impor. Seberapa parahnya sih? Kemudian apakah ini produk impor tekstil yang didatangkan secara legal atau dominasinya lebih banyak yang ilegal? Kan bukannya pemerintah sudah beberapa kali ada razia, kemudian sudah ada ban yang sudah dilakukan begitu, safeguard dan lain-lain. Ya, yang pertama kalau beras seberapa banyak, Hmm, kami menghitung kalau hari ini, misalkan hari ini yang importnya ditutup, full oke. ditutup sama sekali itu untuk produk garment misalnya ya, sama produk kain, itu tidak akan habis dalam 8 bulan. Oh, oke. Jadi meskipun ditutup sekarang tidak akan habis dalam 8 bulan. Nanti sebesar itu gitu stok yang numpuk di market sangat-sangat besar. Nah, masuknya secara ilegal kebanyakan secara ilegal, tapi kalau yang untuk kain sama benang itu sebagian masih legal, tapi yang untuk garment sama kain-kain finish itu ilegal ya. Jadi Oh, borongan ya, termasuk yang di borongan. Nah, memang pemerintah sekarang kan sudah lebih aktif, artinya untuk ada safeguard. Nah, terakhir kemarin ada Permendak 36 kan. Permendak 36 kami juga melihat bahwa ini akan signifikan untuk nutup celah-celah impor ya. Tapi sekali lagi ada satu penyakit yang betul-betul tidak pernah disentuh, yaitu teman-teman kinerja teman-teman bea cukai yang terutama impor borongan. Nah, ini yang sangat sampai sekarang karena kita masih aneh kenapa pemerintah kok belum mau nyentuh itu gitu ya. Padahal yang ilegalnya paling banyak
di situ gitu yang mungkin Impor sekitar borongan ini mungkin seperti apa ya Pak Retma, bisa dijelaskan tidak sih? Seperti apakah impor produknya borongan itu beraneka jadi ragam begitu? iya dalam satu kontainer itu Mm-mm. tidak dihitung dalamnya. Teman-teman bea cukai tutup mata ini nilainya berapa, dalamnya apa. Pokoknya satu kontainer sekarang harganya 200 juta. Bahkan kami dengar ada yang sampai 150 juta per kontainer 40 feet. Artinya kalau dulu ketika impor borongan sempat dilarang itu masih ada, cuman harganya mahal, 500 juta per kontainer 40 feet. Nah sekarang murah, 150 sampai 200 juta jadi per 40 kontainer feet. Oke. Artinya makin masif, makin banyak karena impor borongan ini gitu. Nah, lantas angka apa yang harus dilakukan begitu untuk menyikapi kondisi ini? Teman-teman dari asosiasi seperti apa begitu koordinasi yang sudah dilakukan dengan pemerintah? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Retma. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pemberian insentif yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian ya, terkait dengan sektor ataupun industri tekstil di tanah air. 2023 sudah disiapkan 4,36 miliar rupiah, tadi sudah disampaikan hampir 100% terserap begitu oleh industri untuk melakukan upaya permajaan dari mesin-mesin industri tekstil. Di tahun 2024 ini nambah lagi, ini bahkan peningkatannya cukup signifikan menjadi 52 miliar rupiah dengan jumlah industrinya juga bertambah jadi 59 perusahaan. Berikutnya, laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi data dari tahun 2023 dari BPS secara tahunan. Negatif pertumbuhannya dan semakin dalam dari tekanan yang dialami oleh industri tekstil dan pakaian jadi di tahun 2023 minus 0,07%, 1,7%, 2,72% dan minus 3,42% di kuartal 4 tahun 2023 secara tahunan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia. Baik Pak Retma, kita akan lanjutkan kembali. Nah bicara mengenai tadi data yang sudah disampaikan, memang penurunannya, tekanannya itu semakin dalam kalau kita lihat ya untuk PDB dari industri tekstil dan pakaian jadi. Lantas bagaimana Anda melihat tren dari penurunan yang semakin dalam itu akan berlanjut di kuartal 1 tahun 2024 ini atau bagaimana? Kalau kita melihat di kuartal 1 sepertinya akan berlanjut turun ya. Karena memang di bulan Januari, Februari kemarin kita juga masih mendengar ada teman-teman yang melakukan PHK gitu ya. Terus juga kami di industri hulu, di benang filamen dan serat juga teman-temannya nurunkan, ada yang matiin satu line lagi, ada yang matiin di beberapa perusahaan itu matikan satu line. Artinya utilisasi kita juga makin turun. Posisi sekarang di hulu itu utilisasi sekitar 40%. Nah, itu di bulan Januari dan bulan Februari. Artinya di kuartal 1 ini akan tetap kemungkinan lebih dalam minusnya dibanding kuartal 4 kemarin. Oke. Memang idealnya utilisasi dari industri tekstil ini di kisaran berapa sih kalau Anda lihat ini menjadi suatu hal yang normal begitu? Kalau kita bicara 2022 itu kan sampai 75 untuk rayon 75-80% untuk industri polyester. Bahkan untuk rayon di hulu itu pernah sampai 85%. Nah kalau di kami di midstream benang kain itu kan rata-ratanya sekitar 65-70%. Sekarang mereka juga sampai di bawah 40%. Artinya nasionalnya kalau kita bicara berkaca di 2022 utilisasi kita rata-rata sekitar 70%. Oke. Jadi kalau sekarang sudah sangat-sangat turun jauh sih. Oke, tadi insentif untuk restrukturisasi permesinan kan sudah ditambah begitu. Seberapa jauh dan seberapa cepat itu bisa membantu kinerja dari industri tekstil, meskipun tadi Anda katakan bahkan momentum Ramadan dan Idul Fitri pun tidak bisa mengangkat secara signifikan dari kinerja industri ini.
Iya, sebetulnya 59 miliar juga termasuk yang kecil ya, karena sebelumnya itu kan kita nyampe sekitar 200 miliar. Tapi Oke. kami sangat mengerti lah, makanya dana itu restrukturisasi permesinan itu mungkin akan juga difokuskan ke sektor-sektor yang lebih yang sangat-sangat urgent. Mungkin juga tetap di sektor ada yang finishing, mungkin ada tambahan di sektor knitting atau sektor weaving ya. Jadi itu bisa membantu ya. Jadi tapi kalau membuat perhitungan kami ya, kalau membuat sektor ini menjadi positif di kuartal 2 itu mungkin akan belum. Di kuartal 3 pun mungkin akan belum gitu ya. Tapi mungkin tidak akan terlalu dalam negatifnya dengan adanya bantuan dari pemerintah ini. Nah, karena masalah utamanya adalah impor ilegal. Nah, gitu. Jadi selama impor ilegal ini masih jalan, apapun yang dilakukan pemerintah itu hanya nahan sementara gitu ya, bukan obat yang Manjur obat, begitu ya. bukan obat yang manjur. Ini hanya Oke. vitamin yang diberikan Oh, untuk agar tidak terlalu sakit gitu, tidak terlalu sakit. Jadi bukan iya, iya, iya. benar-benar pulih. Jadi kalau mau pulih, ya obatnya cuma satu, hentikan importasi ilegal. Tapi bisa nggak sih teman-teman dari asosiasi tekstil misalnya bersatu lah begitu untuk bagaimana meminta pemerintah pangkas stop saja begitu importasi dari produk-produk impor untuk pakaian tekstil. Apakah memang importasi itu juga dibutuhkan untuk proses produksinya? Mungkin ada bahan baku di sana, pakaian setengah jadi atau bagaimana sih sebenarnya? Ya kalau dulu-dulu memang ada importasi yang ilegal itu dalam bentuk kain ya, dalam bentuk kain, bahkan kain grey di sini di finish gitu ya. Terus kan dibikin garment oleh teman-teman IKN. Tapi sekarang kan impor ini sudah masuknya pakaian jadi gitu. Jadi Oke. yang maraknya sudah pakaian jadi. Jadi kalau dulu mungkin di 2000 sebelum 2022 sebelum 2020 ke belakang bahkan teman-teman IKN tidak teriak karena yang masuknya kan yang ilegalnya kain gitu. Yang Oke. teriak hanya industri kami di hulu dan di midstream. Teman-teman IKN tidak teriak karena dia bisa gunakan itu untuk proses produksi. Tapi kalau sekarang begitu yang masuk ilegalnya barang-barang jadi, produk-produk jadi, tentu mereka pun juga ikut teriak gitu. Karena memang ini kita sudah selalu discuss dengan pemerintah ya, mungkin yang belum kita bisa ketemu adalah dengan teman-teman Bea Cukai. Karena ini kita beberapa kali minta ketemu sama teman-teman Bea Cukai pun juga sampai sekarang agak susah ya. Nah, kami nggak tahu kenapa susah ya. Padahal kami hanya ingin menyampaikan kondisinya gitu ya, dan kita bisa evaluasi bersama gitu ya. Kami sangat-sangat bersedia memberikan masukan apa yang terjadi di lapangan, tapi sepertinya teman-teman Bea Cukai ini menutup diri gitu ya. Atau menggunakan mediasi misalnya dari Kementerian Perindustrian atau Perdagangan begitu Pak Retma? Itu sudah beberapa kali sih di Kementerian Perekonomian ya, waktu itu dengan teman perdagangan, dengan teman perindustrian gitu ya. Posisinya ada di mana gitu. Cuma sampai sekarang sangat-sangat normatif ya jawaban teman-teman dari Bea Cukai. Ya nanti kami perbaiki gitu. Tapi sampai sekarang juga udah lebih dari setahun kan tidak ada perbaikan sampai kita terpuruk minus gitu, seperti itu gitu. Oke. Nah, lantas strategi apa yang akan dilakukan oleh teman-teman pelaku industri tekstil dan produk tekstil? Mengingat kan tadi sudah disampaikan banyak tantangan yang juga nampaknya masih akan terus menghantui nih di tahun 2024. Ancaman PHK-nya sendiri bagaimana? Apakah itu masih akan terus berlanjut yang menjadi kekhawatiran banyak pihak karena akan banyak lagi nih yang harus kehilangan pekerjaan begitu? Masih ya saya sebetulnya nggak terus suka bicara kondisi seperti ini ya. Tapi memang kenyataannya memang PHK masih terus berlanjut dan bahkan pabrik yang tutup juga ada gitu ya, pabrik yang karena dia sudah utilisasi yang di bawah, kalau utilisasi sudah di bawah 30 mereka pasti akan melakukan penutupan pabrik gitu ya, karena udah nggak efisien lagi. Dan itu masih terjadi di kuartal 1 ini gitu. Jadi memang ya apakah ini bisa tergantung pemerintah tadi. Kalau pemerintahnya bisa serius ya saya kira. Nah, tapi dengan adanya inilah, dengan hasil pemilu yang yang sekarang berjalan aman itu kan udah cukup baik ya. Dan pemerintah saya harap bisa konsen lagi nih ke masalah teks ya. Kalau kemarin kan beberapa pemerintah mungkin masih fokusnya ke pemilu gitu ya. Jadi kita discuss tentang yang ilegal ini, mereka juga kurang respon gitu. Tapi kalau dengan adanya sekarang sudah selesai, saya kira kami punya optimismenya sih di situ.
Jadi pemilunya sudah selesai, ya sudah hampir selesai. Kami harap pemerintah bisa fokus di urusan-urusan seperti ini. Gitu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai insentifnya lagi, mekanismenya kan berupa penggantian atau reimburse ya, potongan harga 10% begitu dari total investasi mesin dan peralatan yang berasal dari impor atau 25% untuk mesin peralatan yang diproduksi dalam negeri. Nah ini bagaimana menurut Anda nih, Pak Retma? Ya ini sudah biasa sih kalau buat di kami. Ini kan mekanisme kan dari tahun 2009 kalau nggak salah. Oke. 2009 2010 jadi mekanismenya. Jadi buat teman-teman tekstil sudah biasa kami beli mesin baru. Nah memang kemarin-kemarin gitu ya ketika nggak ada insentif seperti ini sempat pembelian mesin-mesin baru ini sempat terhenti gitu karena memang nggak ada. Karena memang kan ini kan sebetulnya insentif ini buat nombokin bunga gitu. Kalau karena di negara lain bunganya kan 1 digit gitu ya. Nah kalau di kita kan ya sekarang udah lumayan ya. Kalau dulu-dulu awal-awal kan 2 digit gitu. Nah itu buat mengurangi itu. Nah dengan tidak adanya insentif ini teman-teman ada keberatan untuk melakukan investasi baru karena bunganya yang cukup tinggi gitu. Nah dengan ada insentif ini jadi kita harap sih teman-teman dan saya rasa sih ini akan terserap. Ini akan terserap karena memang meskipun kondisi seperti ini untuk beberapa industri itu masih tetap ada hope, ada harapan. Harapannya mungkin tahun ini juga masih kecil gitu ya, tapi di tahun 2025 kita juga masih punya harapan. Yang terutama karena memang itu tadi jumlah penduduk kita yang besar, konsumsi kita juga besar, meskipun digempur barang impor tetap ada niche market lah, tetap ada market tertentu yang bisa kita masuki. Gitu. Baik, berarti tantangannya tetap ada tapi optimisme masih harus terus dibangun begitu ya Pak Retma oleh teman-teman pelaku industri tekstil karena ini menjadi bagian juga daripada upaya pemerintah sebenarnya untuk menyerap tenaga kerja karena industri ini juga industri yang padat karya membutuhkan banyak SDM di dalamnya begitu Pak Retma. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan dan semoga solusi tahun ini akan lebih baik lagi Pak ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Retma. Terima kasih Mas. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.